Oke. Eh, sebelum kita masuki materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya masuki materi hari ini, saya mau tanya nih, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata komputer? Internet. Wih, langsung internet ya, Ariel. Kenapa dengan internet, Ariel? Karena internet selalu pada komputer, Bu. Ya, yang lain ada? Perangkat, Bu. Perangkat, benar. Karena kan komputer itu tersusun dari perangkat-perangkat. Ya, di dalam komputer itu banyak perangkat. Selain itu ada yang lain? Alat elektronik. Ya? Alat elektronik. Alat elektronik, sangat benar, Rivaldi. Kalau Nova, ketika kamu mendengar sebuah kata komputer, apa yang tergambar gitu di dalam pikiran kamu? Pemrograman, Bu. Ya, pemrograman. Oke, Akbar Soleh. Media. Kalau Nova, apa Ril? Komputasi, Bu. Ya, komputasi. Oke, langsung kita masukin materinya ya. Oke, hari ini materi kita adalah materi perangkat komputer. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui apa aja perangkat komputer, terus macam-macam perangkat komputer, dan juga apa sih fungsi dari si perangkat komputer itu, gitu. Nah, tadi ada yang bilang komputer itu menghitung ya? Mana ada, Bu? Nggak ada ya? Oke, ada yang jawab ya. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya berhitung. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang tahu? Komputer berasal dari apa? Bahasa Inggris apa namanya? Bahasa Inggris dari komputer apa? Komputer. Apa? Compute. Oke, kalau dalam bahasa Inggris disebut to compute yang artinya juga menghitung. Nah, dalam istilah kita harus mendefinisikan sesuatu itu dengan apa namanya? Dia khas, jadi nggak mirip sama yang lain. Kalau misalnya to compute, menghitung, komputer menghitung. Kalkulator juga dapat menghitung kan? Ya, Bu. Oke, internet kan, handphone juga. Handphone juga bisa ada internetnya. Nah, dalam definisi komputer adalah sekumpulan elektronik. Nah, tadi ada yang bilang kan kalau komputer itu alat elektronik. Ya benar, komputer itu alat elektronik yang saling bekerja sama. Dia dapat menerima data, mengolah data, dan memberikan informasi, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memorinya. Jadi komputer itu ada program yang mengontrolnya, gitu. Ketika komputer itu nggak ada program, apa yang akan terjadi? Data Tidak bisa mengakses. Iya, komputer nggak bisa mengakses, komputer juga nggak bisa digunakan karena nggak ada program yang tersimpan di situ, gitu. Nah, apa aja komponen komputer yang kalian ketahui? keyboard. Aku mau tanya Muskia nih. Komponen komputer apa aja, Muskia? Nah, di SMP kalian udah pernah belajar loh ini. Ini sekedar mereview. Ayo, apa-apa? Hardware atau perangkat keras. Perangkat keras. Sama software, Miss. Software, Miss. Software, terus? Brainware. Hardware. Brainware, terus? Hardware. Hardware. Oke, kalian benar semua. Ada hardware, ada juga software, dan ketiga pastinya ada brainware. Karena kan
ketika semua ada hardware, ada software, kalau nggak ada pengendalinya, gimana mau jalan komputernya, gitu ya kan? Nah, hardware ini juga terbagi dari beberapa perangkat. Apa aja itu? Aulia. Apa aja perangkat hardware Aulia? Ada yang tahu? Ada Perangkat keras, perangkat lunak. RAM. Itu kan. Perangkat keras, perangkat lunak. Yakin? Modal, Bu. Perangkat hardware, monitor kah? Oh, Mama Bang. Saya mau tanya nih yang paling pendiam di sini. Dia paling pendiam. Ada dia? Mouse, Mouse, keyboard, keyboard, motherboard, motherboard. CPU-nya, Bu. Sebenarnya si hardware ini juga terbagi dari beberapa komponen. Nah itu ada yang namanya input device. Nah, si input device ini juga ada macam-macamnya. Yang kamu sebutkan itu perangkatnya gitu. Terus kedua itu ada namanya process device. Yang ketiga ada namanya output device. Nah, dari ketiga kata ini, apa sih yang tergambar di pikiran kalian ketika saya bilang input device? Memulai ada Kadang di apa ya, Bu? Yang ada dalam CPU-nya, dalam PC-nya. Ini perangkat masukan. Si proses ini perangkat proses. Dan si output ini perangkat luaran. Artinya dia akan mengeluarkan sesuatu gitu kan. Nah, si input device ini juga akan memasukkan sesuatu gitu. Sama halnya dengan proses device. Nah, kalau si software ini juga macam-macam adanya. Yang pertama itu ada sistem operasi pastinya kan. Karena kalau ada pun aplikasi di dalam komputer tanpa ada sistem operasi, dia tidak akan berjalan. Pernah nggak kalian mengalami laptop kalian itu blank atau handphone kalian itu cuman ada menampilkan merek dari handphone tersebut? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Nah, itu apa yang masalah? Itu bermasalah di sistem operasinya. Oke, jadi ketika sebuah perangkat nggak ada sistem operasinya, maka perangkat tersebut tidak akan bisa digunakan. Beda halnya ketika program aplikasi. Ini ada juga program aplikasi. Beda halnya ketika sistem operasinya sudah ada, program aplikasinya tidak ada. Tapi perangkat tersebut masih bisa digunakan. Contoh, ketika handphone kalian sudah ada sistem operasinya, kalian mau menggunakan Instagram, tapi Instagram kalian itu rusak gitu. Korup ya. Apakah handphone itu tidak bisa digunakan sama sekali? Bisa. Bisa kan? Pasti bisa Kalian bisa digunakan. install ulang dari si Instagram ini. Atau kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain gitu, seperti Facebook, WhatsApp untuk menghubungi seseorang. Atau untuk melakukan komunikasi dengan seseorang. Jadi nggak berpatokan sama Instagram gitu kan. Akan tetapi kalau sistem operasinya itu yang rusak, nah itu program aplikasi apapun yang ada di komputer atau di handphone kalian itu tidak bisa digunakan gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Yang ketiga apa? Ada namanya bahasa pemrograman. Nah, tadi itu ada yang menyebutkan si Rivaldi ya tadi ya. Menyebutkan komputer itu ada bahasa pemrogramannya. Iya benar, bahasa pemrograman dari komputer itu banyak. Ada namanya Pascal, itu nanti kalian belajar di kelas 2. Ada namanya Python, ada C++, gitu. Banyak macamnya. Cuman sekarang yang sering digunakan orang ada Java. Terus C++. Nah, Java ini bisa juga ke Android-nya juga bisa. Itu program yang ada di handphone kalian itu dibuat dengan bahasa pemrograman juga. Nah, yang keempat ada namanya program bantu. Nah, program bantu ini contohnya itu seperti SMADAV.
Jadi dia membantu perangkat-perangkat program yang lain gitu. Misalnya membersihkan atau menghapus chat ya. Apa namanya bahasanya itu? Sampah ya. Iya, sampah. Sampah. Oke. Nah, yang ketiga itu brainware. Siapa brainware itu? Ya kita sebagai manusia. Nah, brainware ini adalah manusianya yang mengoperasikan komputer itu gitu. Oke, input device. Input device. Nah, di sini input device. Jadi dia tadi menyebutkan beberapa perangkat kan? Ada mouse. Ini apa namanya ini? Keyboard. Keyboard. Ini, nah yang suka main game ini pasti tahu. Iya, joystick. Kayak gini, Scanner. Dan barcode reader. Bukan cam scanner ya. Oh, kamera, sorry, kamera dulu. Baru barcode reader. Nah, apa yang diinputkan sama si barcode reader ini? Kode. Ya barcode gitu, barcode. Nah, kalau si kamera apa yang akan dimasukkannya ke dalam dia, ke dalam kameranya apa? Kode. View, picture, atau yang lain gitu kan? ya Bu. Nah, yang ini pasti pernah lah ya kan menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan mikrofon. Pernah Bu. Pernah ya? Pernah Bu. Apa yang masuk ke dalam mikrofon ini? Suara. Suara. Bu. Kalau kita masukkan suara ke mikrofon, apa yang akan terjadi? Suara makin besar. Suaranya mengeras. Loh, soal tersimpan di mikrofon dan keluarnya di mana biasanya? Dari speaker. Nah, kesimpulannya speaker itu perangkat apa? Output device ya. Sampai sini udah dapat ya satu clue. Output device itu apa? Terus contohnya seperti apa? Nah, yang ini namanya scanner. Nah, itu Kalau scanner. sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk men-scan sebuah dokumen. Kalau sekarang ini saya biasa menggunakan cam scanner. Ada yang pernah menggunakan cam scanner? Ada Bu. Ada ya? Bu. Ada Bu. Oke. Yang kedua adalah process device. Nah, ada yang tahu ini apa? Itu kalau nggak salah. Apa tuh? Apa Aura? Ada yang tahu ini apa? Masih. Apa nih, Ril? Tidak tahu. Oh iya. Power Bukan itu sih, supply. Oh. Gitu ya. Iya Bu. Fungsinya apa nih power supply ini? Untuk mendinginkan suhu, bukan? Apa? Untuk mendinginkan suhu. Kalau untuk mendinginkan suhu itu cooler. Nah, si power supply ini untuk mengaliri arus listrik ke perangkat-perangkat yang lain. Jadi dia mengaliri arus listrik. Semacam baterai kah, Bu? Semacam baterai. Kalau untuk komputer iya sih, semacam baterai lah ya. Kalau yang ini apa nih? CV Umi. Prosesor. Iya, prosesor, benar. Ini prosesor. Ini prosesor ini dia kalau dibilang otak dari komputer ya. Semua ada di situ gitu. Kalau nggak ada prosesor, maka komputer itu nggak berjalan. Jalan. Kalau yang ini, RAM. RAM. Ya? RAM, benar sekali RAM. Yang ini? Nah, itu kan kita. Itu Apa? CD. CD. Lebih tepatnya sih sebenarnya ini ada hard disk. Oh, hard disk. Hard disk. Is. Yang ini
Pendingin Bu, CPU. Ini VGA card. Oke. Nah, bedanya apa sih bedanya RAM sama hard disk? Apa bedanya? Habis itu menyimpan kan, Bu? Penyimpanan. Ya, memang hard disk penyimpanan. Kalau RAM bukan penyimpanan gitu. Kalau RAM itu untuk lapak sebuah aplikasi, Bu. Ya? Itu semacam lapak, Bu. Kalau di Apa beda yang signifikan antara RAM dan hard disk? Kalau RAM sebagai tempat penyimpanan permanen, kalau hard disk apa? Ya, Bisa apa? Lu fokus. yang paling pendiam dia. Apa tuh perbedaan yang signifikan antara RAM dan hard disk? Hard disk itu kayak penyimpanan internalnya, tapi kalau RAM itu penyimpanan eksternal, Bu. Gitu. Kalau RAM internal, hard disk eksternal. Nah, enggak, Bu, terbalik, Bu. Balik. Oh, hard disk itu yang internal, RAM eksternal. Yakin? Yakin Alwan Atkin. Apa perbedaannya antara RAM dan hard disk, Alwan? Hard disk penyimpanan file. Oke. Si RAM ini Apa, RAM? penyimpanan untuk menyimpan sementara. Akan tetapi si hard disk ini permanen. Nah, jika kalian pernah nggak mengalami mati lampu gitu? Pernah. Pernah pastinya ya kan. Nah, ketika komputer itu dialiri arus listrik akan berjalan, akan tetapi ketika mati lampu komputer nggak berjalan dan data-data itu yang disimpan di RAM ini akan hilang gitu. Dia hanya sementara. Sedangkan si hard disk ini menyimpannya permanen, walaupun mati lampu berulang kali, dia akan tetap ada gitu. Saya pernah nih lagi ngetik panjang kali kan, panjang. Kesimpan memang karena kan saya save gitu kan. Saya save kesimpan, akan tetapi ketika saya belum save, ini kan masih tersimpan kan yang kata misalnya paragraf pertama saya ketik nih, masih ada kan? Gitu kan, masih ada, paragraf kedua masih ada, terus saya save, tapi saya tetap melanjutkan apa yang mau saya tulis di paragraf ketiga, udah sampai paragraf ketiga, keempat, mati lampu belum saya save, gitu. Nah, yang saya ketik itu akan hilang, karena masih tersimpan di dalam RAM, gitu. Paragraf yang pertama dan yang kedua itu tetap ada, karena saya sudah sempat menyimpannya ke dalam hard disk atau flash disk lah gitu. Nah, si hard disk ini juga ada yang eksternal dan ada yang internal. Kalau yang eksternal itu bisa yang internal itu bawaan dari laptop, bawaan dari komputernya gitu. Kalau yang eksternal memang kita beli khusus untuk penyimpanan kita sendiri gitu, pribadi. Kayak apa ya, Bu? Kayak Ya? USB, ya kan? USB. Termasuk penyimpanan eksternal, kan? Kalau hard disk itu ada dua macam. Ada yang eksternal, ada yang internal gitu. Kalau misalnya yang internal itu nggak bisa kita copot-copot. Nah, kalau si eksternal itu kayak flash disk dia, tapi dia bentuknya agak peta gitu. Bisa kita copot juga. Dan dia kapasitasnya banyak. Kalau flash disk itu paling banyak sekarang berapa ya? 512 ada juga sih. 256 gitu. Kalau si hard disk ini ada sampai 1 tera gitu loh. Ada setengah tera. Jadi dia kalau kalian pengen menyimpan file yang banyak itu lebih baik kalian beli hard disk, dan memang harganya lebih mahal lah dari flash disk. Oke, yang ketiga itu ada output device. Nah, output device ini ada yang tahu kan? Pastilah tahu ini ya. Ini apa? Monitor. Ada juga printer. Nah, ini ada proyektor. Dan yang ini keempat ada speaker. Nah, ini yang saya tampilkan hanya beberapa dari output device ya. Dan yang tadi juga
proses device itu juga masih banyak. Ada yang ROM, ada CD-ROM, gitu banyak lah ya. Flash disk juga itu termasuk proses device. Nanti saya kirim modul ke psikologi dan di situ banyak perangkat-perangkat dari output device dan input device ataupun proses device yang nggak saya tampilkan di dalam PPT ini. Nah, monitor apa sih yang dikeluarkan oleh monitor sampai dia termasuk output device? Baru Nah, yang gambar. Gambar, video, tampilan lah ya, yang lebih tepatnya ya. ya Bu. Kalau printer apa yang akan dikeluarkannya? Gambar dari kertas gitu, Bu. Cetakan ya, cetakan. Cetakan Bu. Cetakan. Oke, proyektor Tampilan juga Bu, tapi tampilan berupa juga. Cahaya gitu, Bu. Cahaya ini. Dia pakai cahaya, tapi sebenarnya cahaya itu menampilkan Gambar, Bu. gambar atau mungkin tampilan yang mau ditunjukkan lah ya. Ya, Bu. Speaker, apa yang dikeluarkannya? Tadi kan ada yang ngomongin Suara, Bu. suara ya. Jadi si mikrofon itu sebenarnya join dengan speaker. Si mikrofon itu merekam suara yang masuk ke dalam dirinya, terus dikeluarkan di speakernya. Oke, sampai sini paham? paham Bu. Atau ada pertanyaan? Bu, cara kerja proyektor gimana, Bu? Cara kerja proyektor itu dia menampilkan, misalnya nih, si komputer A, kan si komputer yang satu mau menampilkan si ini, tampilan yang ada di ini. Jadi dia itu menduplikasikan di proyektor. Nah, proyektor ini menampilkan cahaya. Nah, cahaya itu, part-part dari cahaya itu adalah berupa kumpulan dari titik-titik gambar ini gitu. Kayak apa ya? Ya, padahal hanya sebuah cahaya. Ya? Apa? Bu, tapi kenapa ada seperti gambar-gambar yang ingin ditampilkan gitu? Ada yang tahu cara kerja proyektor? Dari cahaya membentuk komponen gambar. Ya? Nah, Denny ada proyeksi-proyeksi dari gambar. Kalau kita belajar dari matematika kan ada proyeksi-proyeksi kan? Ada kan? Nah, cara kerjanya itu berdasarkan itu sih sebenarnya. Macet terus. Gak ada sinyal. Keluar, Ibu. Nah, si LCD ini, si ini membiaskan cahaya. Jadi dia sebenarnya compare dengan fisika, dengan kimia juga cara kerjanya. Kalau nanti di kelas berapa ya kalian itu akan belajar proyeksi? Di SMP kalian belum belajar proyeksi kan? Belum, Bu. Nah, di situ nanti dia cara kerjanya. Dia compare dengan fisika dan matematika. Oke, kita lanjut ke software. Nah, si software tadi kan ada banyak ya. Ada operating system, sistem operasi, juga ada program aplikasi, terus juga ada bahasa pemrograman, dan yang terakhir adalah aplikasi bantu ya. Nah, si sistem operasi juga banyak. Yang biasa kita pakai itu Windows. Terus kalau untuk handphone yang pakai Android ya pasti sistem operasinya Android. Dan sekarang sistem Android yang paling terbaru itu apa itu? Android yang menggunakan iPhone akan menggunakan sistem operasi iOS. Nah, program aplikasi itu yang sering kita gunakan ada WA, ada Facebook. Nah, kalau untuk di editingnya ada Photoshop. Terus untuk pengolahan katanya atau data atau yang lain ada Microsoft Office gitu kan. Nah, untuk bahasa pemrograman itu ada Pascal, Java, C++, Visual Basic, ada
apa namanya, Python juga. Nah, ini dia yang saya bilang aplikasi bantu itu ada Smada, WinZip. Nah, kalau RAR itu sebenarnya adalah aplikasi bantu yang digunakan untuk mengkompres data. Norton dan ada Nox Cleaner. Nah, yang Nox Cleaner ini saya menggunakan Nox Cleaner sih di handphone untuk membersihkan data-data saya aja gitu. Nah, yang terakhir ada Brainware. Nah, inilah dia, Brainware adalah orang yang menggunakannya. Itu kita yang mengoperasikan perangkat komputer. Nah, kita itu adalah pengendalinya. Kita yang penggunanya gitu. Kita yang mengoperasikan perangkat komputer sehingga perangkat tersebut bisa digunakan. Kalau ada software, ada hardware-nya, tapi kalau nggak ada brainware-nya, nggak bisa digunakan. Walaupun sekarang itu ada namanya komputer server gitu kan tetap kita juga yang menggunakan, kita juga yang mengendalikan. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Karena waktu kita sudah habis dan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di ini ya, di grup kita. Oke, atau bisa juga kita diskusi di psikologi, kan ada di situ kolom diskusi ya. Iya. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang join pembelajaran hari ini. Dan untuk yang tidak join, segera laporkan apakah jaringannya bermasalah atau gimana supaya dia tetap terlist hadir pada Zoom hari ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.